Kementerian Komunikasi dan Informatika terus membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi secara masif dan merata untuk mengatasi kesenjangan akses internet di tanah air. Keterjangkauan konektivitas digital di seluruh wilayah di Indonesia ini dilakukan untuk mendorong ekosistem ekonomi digital agar kian tumbuh dan resilient. Tak hanya itu, 2 satelit kebanggaan Indonesia, satelit Republik Indonesia atau Satria generasi pertama dan 2 juga tengah dipersiapkan Kominfo untuk mendukung akselerasi transformasi digital nasional. Berikut petikan wawancara bisnis Indonesia dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Usaha eksekutif global yang melihat potensi itu ada di sini dan masuk di sini. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik di dalam negeri, maka potensi itu hanya dinikmati oleh yang masuk ke Indonesia. Padahal potensi itu muncul karena kita menggelar infrastruktur digital hulu dan hilir dengan baik. Tadi saya nggak elaborasi hilir ya. Hulu tadi sudah tahu ya. Ya ada fiber optic, ada satelit dan microwave link, ada base receiver stations. Hilirnya pusat data. Ya, infrastruktur hilir. Pusat data di Indonesia ini sedang bertumbuh dengan besar. Ya, konsumsi data per kapita Indonesia saat ini baru 1 watt per kapita atau setara dengan sekitar 270 sampai 300 megawatt. Ya, padahal negara tetangga kita seperti Singapura misalnya, itu konsumsi data per kapita sudah 100 watt per kapita. Jepang itu 10 watt per kapita. Nah, Singapura relatif kecil size-nya. Ya. Tapi kalau negara kepulauan dengan ekonomi yang cukup besar seperti Jepang yang 10 watt per kapita. Indonesia kan G20. Ya, kita punya size GDP kan besar. Ya. Sama aja kita misalnya, kita berusaha untuk sama dengan Jepang berarti kita butuh 10 watt per kapita. Atau ketambahan sampai dengan 3 gigawatt listrik untuk mendukung pembangunan infrastruktur hilir. Jadi dari sisi bisnis telekomunikasi, bisnis data, pusat data atau cloud computing itu bertumbuh pesat di Indonesia. Ini juga dia berdampak pada downstreamnya, yaitu e-commerce, edutech, healthtech, dan fintech. Pada aspek ini bertumbuh dengan pesat juga. Ya. Coba dicek saja di OJK, gimana pertumbuhan fintech di Indonesia. Tentu dengan semua tantangannya, termasuk illegal fintech dan sebagainya ya. Di e-commerce juga demikian. Nah, di e-commerce ini maka disinilah tumbuhnya startup kita, ya. E-commerce, edutech dan fintech ini tumbuh startup kita. Saat ini Indonesia itu dalam jumlah startup ya, kita dikategorikan sebagai terbanyak nomor 5 di dunia dengan 2.300 startup digital, tumbuh besar. Tapi kita juga unicornnya bertambah. Saya tidak hafal persis saat ini berapa, 11 atau 14 unicorn, nanti tolong di cross check. Dekakorn kita sudah 2, ya Goto sama Jendi, ya. Karena startup ini kan idea creation, mereka punya gagasan, punya ide. Kalau idenya cocok dengan pasar, idenya mendapat dukungan dari capital venture, pembiayaan, ya, idenya itu didukung dengan teknologi yang memadai, dia bertumbuh. Kalau tidak, maka dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk itu perlu dilakukan asistensi ya. Banyak sekali program dari Kominfo untuk memberikan dukungan kepada startup kita ya. Ada program 1000 startup ya, ada program game exchange ya,
game exchange itu program ada nanti, tolong nanti detailnya ya dikasih ya ada untuk mendorong ini industri game dalam negeri, karena industri game itu begitu besar ya dalam negeri yang bertumbuh dengan baik, dan berbagai program-program yang lain itu ada banyak di Kominfo untuk mendorong. Nah, termasuk di situ hub.id. Program hub.id itu untuk mempertemukan startup yang baru yang diseleksi untuk dipertemukan dengan capital venture. Ya, sehingga mereka mendapat pembiayaan dari capital venture yang juga bertumbuh saat ini. Ada program yang namanya Nextico, ya, Indonesia Next Unicorn. Ya, itu pada saat G20 kita lakukan di Bali juga. Itu bahkan melibatkan funder-funder internasional untuk raising funds, ya, untuk memberikan dukungan. Jadi ada banyak program itu untuk mendorong agar digital atau startup kita, e-commerce kita ini tumbuh, ya edutech kita tumbuh, fintech kita tumbuh, ya health tech kita tumbuh. Itu ada. Namun demikian, ini kan sektor distribusi. Kalau e-commerce, ini sektor distribusi. Ya. Jangan sampai e-commerce kita, platform digital kita ini tempat ya menjual barang-barang produksi negara-negara lain. Sektor produksinya juga harus kita dorong. Nah, itulah relevansinya program Bangga Buatan Indonesia. Kita mendorong program Bangga Buatan Indonesia, mendorong presiden bahkan mendorong secara tegas ya, afirmatif untuk belanja produk-produk buatan Indonesia, baik itu APBN maupun oleh BUMN, ya belanja-belanja BUMN, pengeluaran BUMN gitu ya. Kalau bisa juga masyarakat. Ya, karena sektor privat ini kan 85% dari GDP nasional kita, ya, untuk memberi produk-produk kita dalam negeri, sehingga produksi dalam negeri mendapat ruang distribusi melalui platform digital di dalam negeri untuk bertemu, berjumpa, ya, memenuhi kebutuhan konsumen di dalam negeri juga. Ini yang kita jaga. Di sektor distribusinya, startup kita dari sisi infrastruktur, semakin luasnya keterjangkauan atau ketersediaan infrastruktur digital, tersedianya sinyal, apalagi backbone sinyal kita adalah 4G, kecepatan data dan transmisi data sudah lebih baik dibandingkan dengan 3G, ya, maka tentunya akan mendorong e-commerce kita tumbuh. Namun kita harus pastikan ya bahwa kita juga punya talenta digital SDM. Itulah program 3 jenis program yang kita siapkan, mulai dari yang paling dasar tadi untuk ibu-ibu, mendorong industri rumah tangga misalnya, ya, untuk ini, atau artisan lokal ya yang dilakukan oleh ibu-ibu atau orang-orang tua kita di desa, di daerah-daerah. Ini perlu ada keahlian digital yang saat ini sudah terlihat bahwa misalnya produk-produk rendang dari Sumatera Barat ya sudah bisa menjangkau pasar Timur Tengah, ya kan? Produk-produk tenunan Nusa Tenggara Timur sudah masuk di pasar-pasar fashion, termasuk fashion internasional. Ya, sudah mulai ya kita seperti itu. Nah, ini harus kita dorong. Tantangan di situ ada. Tidak semua ide gagasan yang dibangun oleh startup tadi bisa bertumbuh berkembang. Tidak semuanya. Ada yang tidak relevan dengan zamannya. Ada yang tidak relevan dengan pasarnya. Ada yang tidak menarik dari sisi pembiayaannya karena visibility-nya, studinya tidak terlalu tidak terlalu cukup bersaing dengan yang lain, dengan visibility study yang lain. Nah, ini bisa berdampak pada layoff, ya, pada pemutusan dan pengurangan tenaga kerja. Nah, ini juga harus kita awasi, harus kita jaga. Walaupun kita tahu lebih banyak di startup ini kan gagasannya. Jadi kalau satu produk yang dia mau hasilkan tidak cukup bisa memenuhi kebutuhan pasar dan tidak cukup meyakinkan calon-calon financial, dia bisa menggagas ide yang baru lagi. Ya, karena dia kan punya keahlian, dia bisa menggagas ide yang baru. Tapi harus kita waspadai, jangan sampai nanti kalau gagal terus kan semangatnya turun. Ya, semangatnya turun. Nah, kita harus dorong. Nah, disinilah perlu kolaborasi termasuk dari Kominfo untuk menyiapkan pelatihannya, ya, memperjumpakan mereka, menyiapkan event-event, ya, memperjumpakan mereka
dengan capital venture. Salah satu yang kita lakukan adalah salah satu deliverables ya di Digital Economic Working Group adalah Digital Innovation Network. Digital Innovation Network ini elevasi dari Digital Innovation League di Italia, G20 kali lalu. Sekarang dia menjadi network dan membuka satu network inovasi digital. Ya, itu juga untuk mendorong startup kita. Tetapi kalau menerjemahkan apa yang Bapak Presiden sampaikan, kita inginkan IKN kita ini adalah ibu kota negara yang cerdas dan ibu kota negara yang hijau, ya kan begitu. Berarti di samping membangun satu ibu kota, ya dengan semua jenis infrastruktur untuk ibu kota, juga harus memperhatikan dia harus cerdas dan dia harus hijau. Ya, kalau hijau pasti desainnya hijau lah. Nah, kalau cerdas saat ini ada dua pilihannya. Untuk adopsi teknologi yang baru, cerdas berarti 5G. Karena ini wilayah yang masih baru sama sekali, maka tentu lebih mudah membangun infrastruktur 5G. Nah, infrastruktur 5G tentu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus terhubung juga dengan infrastruktur 4G di lingkungannya. Kan IKN ini satu wilayah saja, dikelilingnya kan 4G semua. Nah, tetapi saat ini kan kita sudah terhubung fiber optik kita sampai di Balikpapan. Ya. Tinggal kita nyambung ke ibu kota negara nggak jauh itu, ya dekat. Ya. Lalu kita juga sudah melakukan trial untuk low Earth orbit satellite, untuk backhaul yang tadi saya sebut backhaul. Kita udah kasih izinnya, itu satelitnya Starlink. Yang dia sudah ada di sana. Jadi dia juga bisa menjadi complementary yang menambah infrastruktur kita di sana. Tetapi untuk infrastruktur 5G-nya sendiri itu harus dibangun ya sesuai dengan rencana pengembangan ibu kota negara. Karena ibu kota negara baru kan pasti terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian pusat pemerintahan, ada bagian pemukiman, ada bagian perdagangan yang umum, ada bagian-bagian yang industri. Ini kan harus dibangun. Nah, infrastrukturnya itu kalau infrastruktur 5G itu sangat spesifik saat ini. Infrastruktur 5G berbeda dengan membangun infrastruktur 4G. Karena infrastruktur 5G itu namanya infrastruktur microcell. Kalau ini BTS-nya yang besar-besar, ini microcell. Ya, dia bisa ditaruh di gedung, dia bisa ditaruh di tiang PLN listrik, dia bisa ditaruh di bahkan lampu lalu lintas di mana-mana ya bisa. Dan ini baru. Dan dia bisa juga menjadi bagian dari keindahan kota, infrastrukturnya kalau diatur dengan baik ya. Tentu Kominfo ya selalu siap untuk, karena itu programnya pemerintah kan, ya kami tentu siap yang saat ini sedang berdiskusi dengan otorita. Ya, otorita lah yang mempunyai itu. Nanti otorita punya pilihan-pilihan, apakah investasi pemerintah atau investasi swasta di situ. Sama seperti swasta membangun BTS, membangun fiber optik kan bisa juga swasta. Nah, tinggal nanti dilihat oleh otorita. Jika ini dari sisi komersialnya, returnnya memadai, ya bisa diberikan oleh swasta. Kalau swastanya merasa sulit, ya maka pemerintah yang masuk. Kenapa? Kalau pemerintah ya Kominfo yang masuk. Karena ini mau dibangun satu kota cerdas. Kalau pemerintah masuk, Kominfo masuk, apakah masuk sebagai penyedia infrastruktur seperti jalan saja? Tidak. Dia bisa seperti jalan tol. Jadi pemerintah masuk, setelah itu pemerintah mengkerjasamakan infrastrukturnya dengan operator. Tadi saya bilang masuk itu kan adalah infrastruktur pasif. Setelah itu harus ada operator masuk untuk menyediakan operator seluler ya, infrastruktur aktif 5G. Nah di situ dikerjasamakan, nanti dibicarakan bagaimana kerjasama antara operator seluler 5G ibu kota negara baru dengan penyedia infrastruktur 5G di ibu kota negara Nusantara.
Ya, tadi saya sudah sampaikan, memang betul APBN tahun 2023 juga harus memperhatikan proyeksi ekonomi global tahun 2023. Ya, jadi tentu Menteri Keuangan dengan penuh kehati-hatiannya. Dan APBN 2023 kan sudah disahkan, sudah ditetapkan kan? Ya, anggarannya Kominfo sudah jelas berapa 19 triliun kalau tidak salah itu sekitar plus minus ya. Itu sudah ada di situ. Namun kebutuhannya kan besar. Nah, kebutuhan besar ini tentu kami akan berbicara dengan Menteri Keuangan untuk melihat bagaimana bauran pembiayaan yang bisa disiapkan, termasuk melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP Kominfo. Apa detailnya nanti, baru saya kasih tahu, jangan sekarang. Kita boleh ngomong dari sisi legalnya, ada no lock switch off ya, kita harus lakukan, ada amanatnya. Tapi dari sisi teknisnya juga kita harus perhatikan, karena Indonesia dengan negara sebesar Indonesia ini analog switch off itu tidak seperti lampu. Kita disaklar, tekan, plok, mati semuanya. Kalau analog switch off tidak begitu. Kita matikan di sini, spektrumnya harus kita pakaikan untuk wilayah yang lain, reuse spektrum frekuensi. Jadi ada masalah teknis yang lain yang harus diperhatikan. Tapi tetap kontrak tahun depan. Apanya? Lelangnya. Kalau lelang ya kan tahun sesuai dengan, kalau dia tahun tunggal ya harus selesai tahun depan. Kalau dia tahun jamak, kita boleh melanjutkan dari tahun sebelumnya. Kan begitu. Jadi saya tidak bisa yang spesifik karena itu mata anggarannya ada banyak kan. Mata anggaran banyak. Yang begitu barangkali tanya sama satuan kerjanya masing-masing lah. Ya. Dan satelit LEO punya Starlink itu fungsinya untuk backhaul infrastruktur. Tapi satelit LEO bisa saja sampai ke tingkat ISP, Internet Service Provider. Kalau LEO diberikan sampai ISP, maka ISP yang ada sekarang akan berhadapan dengan ISP global sekelas Starlink. Kompetisinya berimbang kan? Begitu Starlink masuk, satelitnya ada di langit sana, kita pakai di sini, duitnya langsung terbang ke Amerika sana. Itu nature business, keunggulan teknologi. Kan begitu, nggak masalah kita terima jasanya. Tapi kalau kita ingin juga menjaga iklim industri internet service provider yang jumlahnya banyak di Indonesia, maka kita harus bisa memilah-milah. Nah, untuk itu LEO kita berikan hak labu untuk penggunaan backhaul infrastruktur, belum sebagai ISP. Nah, backhaul infrastruktur ini untuk menyambung, ya dia tidak sebesar fiber optik. Ya, supaya jangan lagi nih. Ini kita ngomong infrastruktur ya. Jadi infrastrukturnya bisa dipakai fiber optik, bisa pakai satelit LEO. Bisa. Bedanya satelit LEO tidak sebesar fiber optik. Bedanya yang kedua, kalau pakai satelit pakai fiber optik, kerjanya pasti lebih berat dan lebih mahal karena harus dia besar dan harus naik turun gunung dasar laut. Kalau pakai satelit LEO tinggal pasang hubnya di situ dengan terminal, langsung dia menjadi itu. Tapi ini investasinya ada di atas langit. Tidak ada investasi konkret di sini. Jadi ada plus dan minusnya. Ya, yang akan membangun terrestrial segment atau ground hub-nya, ya, stationnya, hub stationnya itu perusahaan Indonesia. Kalau Starlink itu yang bangun nanti adalah Telkomsat. Dia bekerja sama dengan Telkomsat. Jadi investasi Indonesia juga di situ. Tapi yang udah masuk itu ini Pak ya, trialnya ya Pak ya? Ya, untuk bisa berikan izin hak labu, ya, dia harus melakukan trial. Dan dia sudah melakukan trial di Indonesia, maka diberikan izin infrastruktur.
Nah, yang LEO tidak saja Starlink. Saat ini yang sedang melakukan uji tesnya di Indonesia adalah juga OneWeb. Satelit OneWeb. Yang nanti kalau sukses kita juga kasih hak labu untuk OneWeb. Treatmentnya sama. Yang pasti bahwa untuk pemerintah kita kan sudah membangun jaringan, tambah jaringan pita lebar. Ya, networkingnya kan menjadi lebih baik. Kita membangun satelit untuk layanan publik, akses internet tadi saya bilang. Pasti ketersediaan akses internet dan sinyal-sinyal yang lebih merata dan lebih luas di Indonesia, dan itu dedicated 24 jam diberikan. Nanti tolong dicek juga supaya tahu apa itu ya, karena ada beda-beda service nih, ada banyak sekali service yang beda-beda. Kalau kita ngomong fiber optik misalnya, ada paket-paketnya tuh macam-macam tuh. Paket-paket data itu kan macam-macam. Nah, begitu pula satelit. Paket-paketnya macam-macam, jangan sampai campur aduknya. Tapi satelitnya jadi ada. Untuk layanan-layanan masyarakat, ya 4G coverage dari BTS yang dibangun secara bertahap terus sampai menjangkau seluruhnya selesai nanti, ya tentu memberikan dampak tersedianya, terlayaninya masyarakat dengan layanan 4G, di mana indeks kita dari waktu ke waktu naik. Indeks Electronic Government Development aja kita naiknya 11 tingkat dari tahun 2020 ke 2022. Sebelumnya 88, sekarang 77. Itu pun salah satu ukurannya infrastruktur telekomunikasi. Itu belum selesai kita bangun, sedang dibangun. Nanti setelah semuanya terbangun, ya, maka tentu akan lebih baik. Tapi membangun telekomunikasi itu seperti kita membangun waduk. Kalau saya buat analogi baru lagi ya, buat analogi seperti membangun waduk. Kita membangun waduk, dam yang besar, airnya banyak. Tapi air tidak dipakai di waduk. Kita mau bawa dia ke sawah kan? Kan begitu. Kalau kita tidak sediakan salurannya, premier, sekunder, tersier, sampai masuk ke sawah, air nggak sampai di sawah. Begitu pula telekomunikasi. Kita bangun fiber optik, bangun satelit. Tapi kalau tidak bangun semuanya, tidak sampai sinyalnya keluar. Ya. Jadi kalau kita baru bangun waduk, jangan protes, air nggak ada di sawah. Lah, salurannya sedang dibangun. Nah, begitu pula telekomunikasi. Dia tidak seperti kita bikin rumah. Kita bangun dia sebiji rumah jadi, langsung kita bisa tinggal. Dia tidak seperti begitu. Ya, karena dia network. Dia jaringan. Jadi kita harus membangun seluruh jaringan.